Kapan Islam akan kembali jaya, Ustadz? Anda bertanya tentang alam gaib dan perkara masa yang akan datang. Kepada orang yang tidak tahu masa yang akan datang. Jangankan kapan Islam akan jaya, apa yang akan saya lakukan besok pun saya tidak tahu. Maka Anda salah alamat pertanyaan. Namun secara rumusnya adalah manakala yang menghuni bumi, manakala yang menjadi penduduk negeri lebih banyak yang beriman dan beramal saleh, ketika itulah Islam Allah jayakan. Ini rumusnya. Namun kapan waktunya? Ini ilmu gaib yang tidak boleh dijawab oleh manusia manapun. Dan siapa yang berani menjawab di zaman ini, fahamlah kita akidahnya salah. Kalau ada yang berani mengatakan Islam akan jaya 150 tahun lagi, Islam akan jaya 200 tahun lagi, atau yang lainnya dan yang lainnya, cukup kata itu kita mengatakan orang ini nggak ngerti ilmu akidah. Karena ini perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada tahu seorang pun perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Sekarang dia tahu 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 150 tahun lagi. Tidakkah itu artinya dia mengatakan saya tidak mengerti ayat Allah yang ada di dalam ayat yang tadi kita bacakan? Namun secara teori adalah kalau penduduk negeri mayoritasnya beriman dan beramal saleh, maka Allah akan jadikan mereka pemimpin. Itu yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi. Kapan? Manakala mayoritas penduduk negeri sudah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau belum mayoritasnya beriman dan beramal saleh, seperti yang ada di negeri kita sekarang, takkan Allah berikan khilafah yang Allah janjikan, karena syaratnya belum terpenuhi. Bukan Allah ingkar janji, namun Allah memberikan syarat untuk janjinya. Rasul berdakwah di Mekah, Rasul penduduk Mekah berdakwah di Mekah 13 tahun di Mekah, tapi penduduk Mekah mayoritasnya bukan orang yang beriman dan beramal saleh. Allah tidak hadiahkan khilafah kepada Rasul di kota Mekah. Namun beriman penduduk Madinah, dan mayoritas Madinah menjadi mayoritas yang penduduknya beriman dan beramal saleh. Allah hadiahkan kepada mereka khilafah dengan memindahkan Rasul ke kota Madinah. Coba lihat, di mana penduduk negerinya mayoritasnya beriman dan beramal saleh, disitulah Allah akan tegakkan khilafahnya, disitulah Allah akan kuatkan Islamnya, disitulah Allah akan jayakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam kehidupan hariannya. Itu janji Allah. Kepada Ali bin Abi Thalib, seorang rakyat berkata, wahai Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Ali mengatakan, ada apa? Ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, negeri ini aman, negeri ini tak ada peperangan, umat Islam tak ada perseteruan. Kenapa ketika engkau memimpin ini terjadi? Tahu apa jawaban Ali kepadanya? Karena ketika yang memimpin adalah Umar dan Abu Bakar, aku rakyatnya. Namun ketika aku memimpin, kamu rakyatnya. Ketika aku rakyatnya, aman negeri ini. Ketika kamu rakyatnya, begini negeri ini. Dan itu di zaman Ali. Apa yang akan kita katakan di zaman kita sekarang? Maka jangan pernah memimpi orang seperti kita dipimpin orang seperti Umar. Jangan pernah mimpi.
Umar baru jadi pemimpin kalau rakyatnya adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Uthman bin Affan. Kalau wanitanya Aisyah, Ummu Salamah. Itu rakyatnya, baru pemimpinnya Umar.